Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Busiantoro dari Prodi Teknik Lingkungan. Pada kesempatan saya saat ini, saya akan mempresentasikan tentang pencemaran air. Tidak dipungkiri lagi, air adalah sumber kehidupan utama di bumi. Definisi pencemaran air mengacu pada definisi lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai berikut. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pasal 1 ayat 2. Kemudian ada 3 aspek pencemaran air yang mungkin teman-teman bisa agak sedikit simak di sini, yaitu 1 aspek kejadian. Aspek kejadian penyebab terjadinya pencemaran dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air tercemar atau disebut dengan istilah unsur pencemar. Kemudian kedua, aspek pelaku atau penyebab. Dapat yang disebabkan oleh alam ataupun oleh manusia itu sendiri. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek akibat, yang dimana dapat dilihat berdasarkan penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu. Kemudian kita next ke materi berikutnya, yaitu sumber pencemaran air. Dibagi menjadi 2, ada sumber langsung yang meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA, sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sumber tak langsung yang meliputi kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Kemudian dampak pencemaran air bagi kehidupan biota air tersebut juga banyaknya zat pencemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen. Ini yang disebut dengan pH atau PO biasanya dalam air tersebut, sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu. Kematian dapat pula disebabkan adanya zat beracun yang juga menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Nah, di sini ada beberapa cara penanggulangan pencemaran air, yaitu untuk mengurangi pencemaran itu kita bisa membuat dengan membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL maupun Wasted Water Treatment Plant atau WTP. Itu adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas lain. Itu bisa digunakan untuk mencuci, kegiatan ya pokoknya kegiatan kita sehari-hari. Kita bisa untuk mandi, mencuci baju, mencuci piring, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Instalasi ini juga sering kita jumpai ketika kita melewati kantor PDAM atau pengolahan air yang lainnya. Itu kalau teman-teman kalau di Palangkaraya itu ada, kalau lewat kantor PDAM itu ada kotaan besar itu namanya WTP. Nah, WTP ini juga itu dibedakan beberapa yang digunakan sesuai fungsinya. Jadi tidak semua WTP itu untuk pengolahan ini dan ini, itu berdasarkan fungsinya lagi kawan-kawan. Kemudian di sini ada pengolahan kompos yang mengembangkan teknologi toilet pengompos yang sesuai untuk diterapkan di lingkungan yang sulit air bersih dan kekurangan sarana sanitasi, sehingga polusi kotoran manusia bisa dikurangi dan kualitas sanitasi masyarakat bisa meningkat. Ini adalah limbah WC. Nah, kalau misalnya teman-teman ini buang hajat atau habis BAB gitu, mungkin di daerah yang kekeringan air, jangan kita langsung membuang dengan begitu gampangnya. Intinya di sini dengan kita mengembangkan toilet pengompos. Nah, ini nanti kita bisa pelajari lagi di semester yang akan datang. Kemudian mengembangkan metode pemantauan berbasis Green Analytical Chemistry atau GAC, termasuk
Di dalamnya prosedur teknis analisis residu pestisida, polutan logam, berat, serta sensor kimia. Ini biasanya mengacu pada limbah industrial. Nah, cukup sekian materi saya teman-teman. Jika ada yang pengen ditanyakan bisa langsung chat aja saya ataupun bertanya kepada Pak Aris selaku dosen pengantar teknik lingkungan. Bila ada salah dan tutur kata saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ses semongko Kini tinggal aku sendiri.